Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat dan rekan-rekan, segenap komponen jajaran, anggota dan pengurus LPPK dimanapun berada. Dalam konten video kali ini saya akan mengutarakan, menyampaikan dan memaparkan tentang tata cara, tahapan atau mekanisme dalam melakukan sidak atau operasi pasar. Mohon rekan-rekan semua disimak hingga akhir agar dapat memahami setiap materi-materi yang akan saya sampaikan. Hal ini sangat penting dan perlu sekali. Kenapa? Ketika kita salah dalam berkomunikasi di lapangan, itu akan menimbulkan asumsi dan persepsi yang keliru, tanggapan yang keliru oleh masyarakat dan pelaku usaha. Baik, rekan-rekan dan segenap jajaran anggota dan pengurus LPPK dimanapun berada. Adapun hal-hal yang paling sangat mendasar dan yang perlu dan penting dipersiapkan dalam melakukan sidak atau operasi pasar adalah yang pertama, siapkan dulu segala bentuk surat menyurat administrasi yang akan dibawa turun ke lapangan. Ini biasanya 1 jam atau 2 jam sebelum melakukan sidak itu diadakan persiapan-persiapan serta pengarahan dan pembagian-pembagian tugas saat nanti terjun di TKP. Yang pertama adalah absensi, yang keduanya adalah lembar progress report atau laporan pekerjaannya. Yang ketiga adalah daftar surat tanda terima barang. Yang paling penting adalah surat tugas, baik surat tugas pribadi maupun surat tugas tim yang memang sudah dipersiapkan administrasinya. Nah, jika itu semuanya sudah dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah target. Kemudian tentukan target, lokasinya di mana, apa-apa saja. Yang terakhirnya adalah jenisnya, jenis produk yang akan disidak itu meliputi apa-apa saja. Apakah itu produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, elektronik, atau dan lain sebagainya yang sejenis. Kemudian rekan-rekan juga harus mulai juga mempersiapkan dan memahami materi-materinya. Materinya di sini antara lain adalah dasar undang-undang, kemudian perangkat peraturan apa-apa saja yang berkaitan dengan produk-produk yang akan disidak tersebut. Nah, di sini yang sering terjadi kekeliruan ataupun salah pemahamannya adalah ketika kali pertama kita bertemu dengan pelaku usaha. Jadi perlu komunikasi yang tepat, terarah dan terukur, sehingga pelaku usaha itu bisa menerima dengan senang dan lapang hati. Nah, disinilah dibutuhkan teknik ataupun strategi dan ilmu komunikasi yang tepat. Perhatikanlah kalimatnya, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika rekan-rekan itu nanti datang ke lokasi atau ke tempat yang dituju, yang paling pertama dijelaskan adalah, pertama tentunya sudah disapa dengan salam ramah. Sampaikan saja, mohon maaf kepada Bapak, Ibu, atau pemilik usaha tersebut, sampaikan
kita dari Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen yang terkategori juga LPKSM, berdasarkan informasi dan pengaduan dari masyarakat yang sampai dan masuk ke kantor kami, terdapat indikasi adanya produk yang tanda kutip tidak sesuai atau tidak standar. Untuk itu perlu kiranya kami melakukan pengecekan langsung ke tempat yang dilaporkan tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, sesuai dengan tugas dan pokok kami di LPPK adalah diatur oleh negara melalui peraturan dan undang-undang, utamanya di PP nomor 58 tahun 2001, yaitu tentang pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran produk, barang, dan jasa. Nah, jadi kalimat-kalimat awal seperti inilah yang wajib dan perlu disampaikan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha ini merasa tidak terzolimi, tidak merasa diadakan satu penggerbekan atau satu apapun, tidak. Jadi sehingga mereka akan welcome. Dan apabila memang nantinya terdapat, ya kan, atau didapati produk baik makanan, minuman ataupun obat-obatan dan atau yang lainnya yang memang terindikasi tidak sesuai dengan standar-standar nasional Indonesia SNI yang ada di negara ini, maka rekan-rekan berhak dan bisa mengambil, apakah itu dengan cara serah terima antara pelaku usaha tersebut dengan kita atau dengan cara kita beli. Nah, seyogyanya sih dibeli supaya mendapatkan nota ataupun alamat dan pemilik toko tersebut. Nah, bahasanya sederhana, ini nanti akan kita adakan penelitian, bedah perkara, serta diuji laboratorium. Jika memang nanti terdapat unsur-unsur pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka sudah pasti ini akan kita tindak lanjuti secara hukum. Nah, kemudian apabila ternyata nanti produk ini ternyata baik, benar dan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh negara melalui standar-standar SNI, maka produk-produk ini ya kita dari Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen dalam hal ini adalah LPKSM itu akan memberikan semacam sinergitas yang mengatakan bahwa ternyata produk tersebut memang layak dikonsumsi oleh konsumen, dan kita malah mensupport untuk itu. Nah, ini kan secara tidak langsung juga sudah mendongkrak menaikkan rating dan harga jual produk tersebut, sehingga pelaku usaha merasa diuntungkan dengan hal ini. Jadi tidak hanya sertifikasi dari BPOM, Diskes, Dinas Perdagangan, dan MUI, namun dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga telah mengadakan pengecekan ini bahkan secara berkala. Jadi sekali lagi perlu dipahami adalah kalimat pembuka komunikasi dengan pelaku usaha ini amat sangat penting dalam melakukan sidak. Nah, kemudian dalam sidak itu juga dibagi beberapa orang, ya, minimal dalam satu tim itu minimal 4 orang. Jadi nanti akan bekerja saat di lokasi sesuai arahan-arahan yang telah disepakati atau telah ditentukan di kantor sekretariat LPPK. Umpamanya yang 1 orang bagian mengawas di pintu depan, yang 1 orang bagian dokumentasi, ya kan, foto maupun rekaman video, ya kan, yang 1 orang lagi bagian negosiasi dan komunikasi dengan pelaku usahanya. Nah, yang satunya lagi nanti bagian pencatatan. Nah, hal-hal inilah
yang perlu sangat penting diperhatikan. Nah, sepulangnya dari sidak itu dibawa ke kantor, nanti diadakan bedah perkara, mau apa dan seperti apa tindak lanjut dari hasil temuan tersebut, ya kan? Tindak lanjut dari hasil temuan tersebut, apakah itu ada unsur pidananya atau tidak, ya kan? Kalau ada seperti apa, kalau tidak mau bagaimana. Nah, ini perlu sekali ada namanya evaluasi atau review dari hasil-hasil kerja dan temuan-temuan di lapangan, sehingga ketika rekan-rekan semua bisa memahami kalimat-kalimat yang sederhana seperti ini, mekanisme yang sederhana seperti ini, insya Allah ke depan semuanya akan berjalan sesuai yang diharapkan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Karena penting sekali LPKSM itu merupakan ujung tombak di masyarakat, filter agar masyarakat semua paham dan mengerti serta memahami keberadaan, kehadiran dari lembaga penyelesaian perkara konsumen di masyarakat. Saya rasa demikian saja dulu uraian singkat tentang mekanisme sidak dan operasi pasar saat berkiprah di lapangan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.